Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Ade Yuliar SE ME selaku dosen mata kuliah Public Relation, dan yang saya hormati teman-teman manajemen dakwah. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada sore kali ini. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa zaman kebodohan menjadi zaman benderang yang penuh ilmu ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya di sini mewakili dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang media public relation. Sebelumnya saya ingin mengenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama saya sendiri Akil Hafidhah dengan NIM 19123155, Ongki Nugroho dengan NIM 19123172, dan Mbak Eli Erviana Saputri dengan NIM 19123175. Sebelum kita memulai tentang pembahasan media public relation, kita terlebih dahulu memahami topik-topik atau apa aja sih yang dibahas dalam media public relation. Yang pertama yaitu dasar-dasar hubungan dengan media. Yang kedua itu pengertian media public relation itu sendiri. Yang ketiga tujuan penggunaan dalam public relation. Yang keempat macam-macam media public relation. Yang kelima panduan tentang media itu tersendiri. Yang keenam fungsi hubungan media itu tersendiri. Dan yang terakhir yaitu prinsip kerja media public relation. Oke, yang pertama itu dasar-dasar hubungan dengan media. Hubungan dengan media masih merupakan kegiatan yang menjadi fokus public relation. Tujuan dari hubungan dengan press itu mengeluarkan siaran press atau menangani pertanyaan dari wartawan atau semacamnya. Selain sebenarnya hubungan press itu adalah meningkatkan reputasi organisasi, juga memengaruhi dan memberi informasi kepada khalayak yang ditargetkan. Meskipun sebagian besar bersifat taktis atau praktis, hubungan media yang baik atau good media relation dapat berkontribusi pada tujuan strategis jangka panjang seperti yang pertama yaitu memperbaiki citra perusahaan atau merek. Yang dimaksud yaitu pendekatan sebuah komunitas perusahaan kecil ataupun besar, dan selain itu memanfaatkan dunia digital. Yang kedua yaitu membangun profil media yang lebih tinggi dan lebih baik. Yang ketiga itu mengubah sikap target audiens seperti pelanggan. Yang keempat yaitu memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Seperti contohnya memahami cara berkomunikasi dengan masyarakat, karakter masyarakat itu bagaimana, dan menghargai sikap pendapat masyarakat itu sendiri. Yang kelima yaitu meningkatkan pangsa pasar. Di sini bisa dikatakan yaitu memperbesar bisnis perusahaan. Hal ini dikarenakan jika pangsa pasar meningkat, maka tentu permintaan akan meningkat juga. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan juga akan lebih meningkat. Yang keenam yaitu mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat lokal, nasional atau internasional. Yang ketujuh itu meningkatkan komunikasi dengan investor. Jadi kita harus saling hubungan dengan investor atau penasihat mereka. Yang terakhir itu memperbaiki hubungan industrial. Maksudnya di sini itu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Jadi antara produktivitas pekerja dan pengusaha itu saling menjalin erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Oke, menurut Michael menjelaskan 5 karakteristik media yang membuat peran yang sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk bagi perusahaan modern. Yang pertama yaitu a power resource, sumber kekuasaan. Di sini yaitu media adalah alat primer dalam mengirim sumber-sumber informasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu as an arena of public affairs, sebagai arena urusan publik. Saat ini banyak organisasi bisnis yang sering kali menjadi target dari perhatian media. Maka dari itu, peran media bagi perusahaan bisnis itu sangat penting. Yang ketiga yaitu as definition of social reality, itu sebagai definisi dari realitas sosial. Maksudnya itu perubahan budaya dan nilai dalam masyarakat atau kelompok-kelompok sosial diskonstruksi yang disimpan dan diekspresikan oleh media. Apakah yang masyarakat persepsikan dan imajinasikan tentang realitas organisasi atau perusahaan dibentuk untuk lebih kesan dan diperoleh melalui media. Yang keempat yaitu as a primary key of fame and celebrity status, sebagai kunci utama untuk meraih ketenaran dan popularitas. Yang dimaksud yaitu perusahaan itu membutuhkan media untuk membangun awareness atau citra yang lebih baik di mata publik. Yang kelima yaitu as for what is normal, sebagai patokan sesuatu yang normal. Yang dimaksud itu media adalah sarana yang dijadikan tolak ukur normalitas dalam kehidupan masyarakat. Jadi intinya yaitu hubungan media atau media relation itu menekankan 5 pertanyaan dasar, yaitu siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa, serta kebutuhan untuk membuat sebuah terbitan sesuai dengan gaya dan isi publikasi yang ditargetkan. Terbitan media dapat dilengkapi dengan briefing untuk media, wawancara, eksklusif, artikel, atau fitur yang berkesempatan berfoto. Di era digital seperti ini, saat ini jumlah media semakin banyak. Bahkan media tidak lagi menjadi satu-satunya alat untuk mendukung program public relation. Namun dengan munculnya banyak media-media kecil, para praktisi public relation harus lebih mengenali target audiens atau pelanggan yang ingin mereka jangkau. Oke, selanjutnya itu pengertian media public relation. Menurut ilmu komunikasi, media itu berarti saluran, sarana pengembangan, atau alat-alat komunikasi. Jadi intinya media public relation itu sebuah atau sarana pengembangan yang dipergunakan oleh seorang public relation dengan publikasinya, yaitu publik internal maupun publik eksternal, untuk membantu pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah tujuan penggunaan media dalam PR. Secara umum, penggunaan media dalam kegiatan PR mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran suatu produk dan jasa. Nah, dalam penggunaan media ini, pada sebuah organisasi atau perusahaan pasti kan akan membantu mempromosikan suatu barang dan jasa. Dikarenakan kan zaman sekarang sudah merupakan zaman yang canggih, di mana semua orang itu bisa menggunakan sosial medianya untuk berkomunikasi, sehingga sangat membantu sekali dalam proses mempromosikan, sehingga akan meningkatkan pemasaran suatu produk dan jasa dari perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua adalah menjalin komunikasi yang berkesinambungan. Jadi dengan menggunakan media dalam PR ini, komunikasi
antar karyawan atau karyawan dengan pimpinan atau antar perusahaan atau antar konsumen dengan produsen atau yang lainnya akan terjalin secara terus-menerus atau berkesinambungan sehingga komunikasi tidak akan putus. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan publik. Nah, jadi dengan menggunakan media ini kita dapat memberikan kepercayaan kepada orang lain atau semua orang atau publik yang hendak menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan atau organisasi. Yang keempat adalah meningkatkan citra baik perusahaan atau organisasi. Penggunaan media dalam PR ini sangat menguntungkan sekali bagi perusahaan atau organisasi karena dengan media kita dapat meningkatkan citra baik perusahaan atau organisasi di mata publik atau di mata orang lain. Sehingga seseorang jika ingin menggunakan barang atau produk kami bisa melihat dari media ini, sehingga dengan media ini kita bisa meningkatkan citra perusahaan yang baik. Macam-macam media dalam PR. Untuk mendukung tujuan dari media PR, dalam hal ini dikenal berbagai macam media yang dapat digunakan dalam kegiatan PR. Yang pertama adalah media cetak atau print media. Nah, print media ini memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama adalah press. Press itu misal seperti koran nasional dan koran regional, majalah, directories, buku tahunan atau yearbook, dan laporan tahunan atau annual reports. Yang kedua adalah direct mail. Misalnya itu surat pribadi atau surat yang berisi tentang pribadi seseorang atau personal letter. Yang kedua adalah korespondensi langsung atau direct correspondence. Yang ketiga adalah mailing informasi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dari media cetak atau print media adalah house journal. Nah, house journal ini merupakan suatu penerbitan untuk kalangan sendiri atau private publication. Dari house journal ini memiliki beberapa nama seperti berita atau koran dan buletin perusahaan atau company newsletters. Nah, itu bersifat internal maupun eksternal. Jenis dari house journal ini ada majalah. Nah, majalah itu yang memiliki format seperti majalah pada umumnya. Isinya itu kebanyakan tulisan atau ilustrasi. Nah, untuk jenis house journal yang kedua adalah newsletter. Nah, newsletter ini berisikan intisari dari berita-berita yang singkatannya bisa sama dengan majalah pada umumnya. Hanya saja halamannya lebih sedikit dari majalah. Yang ketiga dari jenis house journal adalah koran. Nah, koran ini merupakan tipe dari house journal yang mirip dengan koran-koran terkenal di Indonesia. Nah, kebanyakan isinya berupa berita-berita umum, artikel pendek dan ilustrasi-ilustrasi. Nah, bisa terbit mingguan atau 2 minggu sekali atau bulanan atau 2 bulan sekali. Dan menurut jenisnya, pembaca dari house journal ini dibedakan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal dari pembaca house journal ini adalah penerbitannya untuk karyawan dan tidak merupakan penerbitan yang bertujuan ganda untuk karyawan dan untuk pelanggan. Sedangkan untuk eksternal dari pembaca house journal ini adalah penerbitan untuk kalangan sendiri yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Biasanya memakai ukuran seperti makalah karena isinya lebih mendidik dan informatif. Untuk media public relation yang kedua itu ada media elektronik dan digital atau electronic media. Nah, itu itu seperti medianya adalah radio, televisi, situs web, portal berita, media sosial, dan lain sebagainya. Panduan tentang media. Ada beberapa hal teknis yang perlu diketahui tentang media pers, antara lain sebagai berikut. 1. Kebijakan editorial. 2. Frekuensi publikasi atau frequency of publication. Yang ketiga yaitu batas waktu tanggal pemasukan berita atau copy date. 4. Area sirkulasi atau circulation area. Yang kelima, pembaca atau readership profile.
Yang terakhir yaitu yang keenam, metode distribusi atau distribution method. Kemudian fungsi hubungan media. Fungsi hubungan media yang paling efektif adalah dapat mencocokkan antara strategi dan kebutuhan operasional dari perusahaan. Namun agar semuanya bisa berjalan dengan baik, semua fungsi yang ada dikoordinasikan dengan baik, tidak memandang struktur ataupun tanggung jawab laporannya. Prinsip kerja media relation. Menurut Frank Jenkins, beberapa hal yang harus diperhatikan praktisi atau institusi PR dalam menjalankan media relation yang baik sebagai berikut. Yang pertama yaitu melayani dan memahami media setiap saat. Yang kedua, membangun reputasi sebagai organisasi yang dapat dipercaya media. Yang ketiga, menyediakan salinan informasi yang memadai dan akurat. Yang keempat, bekerjasama dalam penyediaan materi informasi. Yang kelima, menyediakan fasilitas verifikasi. Dan yang terakhir, membangun hubungan personal yang kokoh dengan media. Studi kasus. Sejak awal berdirinya Aqua Danone selalu menghadapi aksi protes masyarakat sekitar terhadap penolakan dirinya Aqua Danone di daerah mereka. Walaupun Aqua Danone telah mengantongi izin untuk mengambil air, tetapi masyarakat sekitar mengkhawatirkan air yang diambil akan mendatangkan kekeringan. Dan terbukti ketika sedang kurangnya air irigasi antara petani itu sendiri dalam soal perebutan sumber air yang semakin mengering di sawah mereka. Aqua Danone Klaten hingga saat ini terus beroperasi meski menghadapi aksi protes masyarakat. Hal itu tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh perusahaan Aqua Danone. Dilihat dari situasi di atas, two-way communication symmetrical dalam model PR Granning and Hunt yang berdasarkan penelitian dan menggunakan teknik komunikasi untuk mengelola konflik dan memperbaiki pemahaman publik secara strategis. Komunikasi ini menekankan kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri, di mana masyarakat sekitar memahami apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan perusahaan memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar seperti melalui program CSR yang ada. Maka hal ini menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tanpa adanya pertentangan dan kesalahpahaman. Di sini Aqua Danone berperan sebagai problem solving karena seperti yang disebutkan di atas, melakukan penelitian untuk membuat kegiatan dan memperbaiki pemahaman publik secara strategis. Strategi yang digunakan public relation yaitu aspek triple bottom line atau TBL. Dengan triple P yaitu profit sebagai aspek ekonomi dan planet sebagai wujud aspek lingkungan serta people sebagai aspek sosial. Namun ternyata aksi protes tetap berlanjut. Sehingga strategi lainnya yang dibuat public relation Aqua Danone dalam menjalankan usahanya di tengah aksi protes dengan menggunakan collaboration strategi. Untuk memastikan pencapaian kesuksesan CSR, Aqua Danone Klaten merangkul organisasi LSM Lestari dan LSM Bina Swadaya Konsultan. Dengan hasil kolaborasi tersebut memberikan keseimbangan antar petanggung jawab. Selain Aqua Danone juga menggandeng media massa untuk mempublikasikan setiap program CSR agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi yang aktual mengenai program yang dijalankan oleh perusahaan Aqua Danone Klaten.
Ya, begitu pemaparan dari kelompok kami tentang media public relation. Apabila ada kesalahan kata atau hal yang lain, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.